Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi kali ini dengan materi larutan penyangga dan hidrolisis garam. Materi ini adalah kelanjutan dari materi asam basa di materi kuliah kimia dasar. Ya, larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya meskipun ditambah sedikit asam basa atau diencerkan. Di sini ada contoh. Kalau kita lihat ada pH awal, kemudian dengan penambahan sedikit air, sedikit basa, sedikit asam. Ya. Maka larutan yang merupakan larutan penyangga adalah yang memiliki pH relatif konstan dari awal sampai terjadi penambahan. Yang mana? Yang termasuk larutan penyangga yang S ya, S. Karena larutan S sedikit air jadi 7,7, sedikit basa 8,1 ditambah sedikit asam 7,9, jadi masih relatif stabil. Kalau yang lainnya itu terjadi penurunan dan kenaikan yang lumayan ya. Kemudian larutan penyangga itu ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Yang pertama larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu merupakan campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau garam dari asam lemah. Contohnya CH3COH, maka garam dari asam lemah tersebut adalah NaCH3COO. Begitu juga untuk asam asam karbonat ya. Ini garamnya. Ini juga asam fosfat garamnya. Larutan penyangga asam ini memiliki rumus, yaitu untuk menentukan pH-nya nanti H+ adalah Ka kali konsentrasi asam bagi konsentrasi garam. Di sini tadi ada keterangannya, mol asam dibagi mol garam. Ka itu konstanta asam. Nanti tinggal untuk mencari pH-nya, tinggal pH itu kan pH sama dengan kalau min log H plus. Kemudian larutan penyangga basa merupakan campuran asam basa lemah dan asam konjugasinya atau garam dari basa lemah tersebut. Yang contohnya ini biasanya yang sering muncul sih yang atas ini ya, amonia sama NH4Cl, amonium klorida. Ini basa lemah, basa konjugasi basa garam konjugasinya, asam konjugasinya. Kemudian rumusnya OH- kemudian Kb kali mol basa lemah dibagi mol garam. Kemudian pH-nya min itu POH dulu ya. Kalau basa POH sama dengan min log OH min. Gitu. Nanti pH-nya berarti kan pH sama dengan 14 min POH. Di sini ada contoh 0,15 mol asam asetat dengan konstanta yaitu 2 kali 10⁻⁵ dan 0,1 mol NaOH dilarutkan dalam air sehingga diperoleh larutan penyangga dengan volume 1 liter. Tentukan pH larutan penyangga tersebut. Di sini kita buat dulu reaksinya. Ya, reaksinya tadi kan asam asetat kemudian ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa. Di sini ini yang namanya asam lemah, di sini basa kuat,
Kemudian di sini ada namanya garam. Asam kalau ditambah basa itu hasilnya garam. Ini garam plus air. Seperti kemarin ya, ada MRS atau awal reaksi sisa atau mula-mula reaksi sisa. Ya, di sini awalnya tadi udah diketahui di soal 0,15 mol. Di sini di soal juga tadi 0,1 mol. Kemudian awal ini belum terbentuk, produknya belum terbentuk. Baru pada saat reaksi 0,1 kenapa 0,1 kenapa enggak 0,15? Karena ini yang menjadi pembatas ya, NaOH. Kalau dibuat ini 0,15 nanti ininya min, kan nggak mungkin. Maka yang jadi pembatasnya adalah NaOH 0,1. Kemudian ini 0,1. Kenapa 0,1 semua? Karena memang koefisiennya 1 semua. Kemudian ini masih sisa 0,05. Di sini berarti habis, di sini 0,1 mol. Ya, tersisa 0,1 mol CH3 atau asam lemah dan 0,1 garam. Dari sini dapat kita tentukan H plusnya. Tadi kan rumusnya Ka kali mol asam per mol garam. Sehingga H plus sama dengan Ka, Ka-nya tadi udah diketahui di soal 2,5 kali 0,05 dibagi 0,1. Ini bisa dicoret ya. Hasilnya ya, pH tadi kan min log H plus, min log kali 0,5, maka pH nya 5. Ya, contoh yang lain nanti bisa dilihat untuk yang POH. Kemudian tadi kan kalau POH itu maka dicari dulu POH nya, baru nanti pH itu 14 min POH. Ya, nanti silakan diisi latihannya. Selanjutnya materi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penguraian garam yang mempunyai ion-ion dari asam lemah dan basa lemah dalam air. Kan tadi memang dari reaksi awal tadi kalau asam ditambah basa itu akan menghasilkan garam. Ya, jadi kalau hidrolisis ini kebalikannya. Ini adalah penguraian garam. Garam menjadi ion-ionnya. Tapi di sini khusus untuk yang asam lemah dan basa lemah. Karena kalau asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Nih. Ya, memang ada dijelaskan. Berdasarkan penyusunnya garam dibedakan menjadi 4, yaitu garam yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Ya, ini tadi yang gue bilang tidak terhidrolisis, sehingga pH-nya netral atau 7. Contohnya garam NaCl yang berasal dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. Ini netral, ini tidak terhidrolisis. Jadi yang terhidrolisis itu nanti yang dari asam lemah dan basa lemah. Asam kuat, basa lemah, dan pokoknya yang ketiganya yang selain yang kuat dan kuat. Yang kedua yaitu garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini akan terhidrolisis sebagian. Asamnya kuat, ya berarti asam yang menonjol. Kalau pH asam itu berapa? Kurang dari 7. Pakainya H plus. H plus sama dengan K akar KW. KW itu tetapan konstanta air, water, itu 10 pangkat min 14. Kemudian KB itu konstanta basa lemah, M nya itu adalah konsentrasi ion yang terhidrolisis. Contoh NH4Cl ini berasal dari basa lemah NH4OH, amonium hidroksida, dan asam kuat HCl. Maka hasilnya maka ini garamnya adalah garam NH4Cl. Kemudian yang kedua yaitu garam yang dari asam lemah, basanya yang kuat. Karena basanya kuat, maka basa yang menonjol, maka pH-nya lebih besar dari 7. OH- sama dengan akar dari KW. KW tadi tetapan konsentrasi
air ya, KW itu 10 pangkat min 14 ya. Ka konsentrasi konstanta asam lemah, M nya konsentrasi air yang terhidrolisis. Contoh CH3CONA tadi, ini garam yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuatnya NaOH. Nah, yang terakhir itu yang dari asam lemah dan basa lemah. Ya, kalau sama-sama lemah ini maka pH-nya bervariasi tergantung dari Ka dan Kb-nya. Rumusnya yaitu H+ sama dengan akar KW Ka dibagi Kb. Contoh CH3CONH4 yang berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa lemah NH4OH. Secara ringkas, pH asam basa dapat ditentukan dengan cara berikut. Jika tidak ada sisa, ya, dari reaksinya, jika tidak ada sisa, maka rumusnya pH garam. Ya, rumusnya rumus hidrolisis garam. Tapi jika terdapat sisa yang lemah, maka digunakan rumus penyangga yang tadi ya, sebelumnya. Yang ketiga, jika terdapat sisa yang kuat, maka digunakan rumus pH sisa yang kuat diionkan. Di sini ada contohnya. Jika 250 ml NH4OH direaksikan dengan 200 ml HCl, Kb-nya konstantanya 10 pangkat min 5, maka pH campuran setelah reaksi adalah, gimana kita mengetahui mana yang lemah mana yang kuat? Yang lemah itu yang punya konstanta, berarti yang lemah adalah NH4OH, ini basa lemah. Basa lemah ini asam, berarti asam kuat. Basa lemah dan asam kuat. Ya, basa lemah dan asam kuat, berarti rumusnya pakai yang mana tadi? Basa lemah asam kuat, pakai yang H+ karena yang kuat yang menonjol. Ya, di sini kita cari dulu molnya. 200 mol NH4OH ini 200 dikali 0,8 itu hasilnya 160 milimol. Ini 200 dikali 0,8 160 milimol sama. Reaksinya HCl ditambah NH4OH menjadi NH4Cl, ini garamnya tadi, plus H2O. 160 reaksinya juga 160 ini ya sama, ini belum terbentuk awalnya, sisanya habis, yang tersisa hanya garam. Ya, kalau yang tersisa hanya garam itu makanya tadi yang tersisa garam, maka pakai rumus hidrolisis garam. Kalau yang tadi contoh lautan penyangga itu kan masih ada sisa ya basa lemah atau asam lemah kemudian sama garamnya. Kalau ini yang tersisa hanya garamnya saja. Kemudian kita cari konsentrasi garam ini 160 milimol, selanjutnya dari sini kemudian mol per liter ya, konsentrasi itu mol per liter dibagi volumenya tadi kan masing-masing 200 ml, jadi ditambahkan hasilnya 0,4 m. 160 dibagi 400 hasilnya 0,4. Ini rumus hidrolisis garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kalau tadi asam kuat berarti H+ ya. Pakainya H+, akar KW per KB kali M besar molaritas konsentrasi. Kemudian kita masukin KW tadi udah Ibu bilang konstanta air itu 10 kali pangkat min 14, KB nya tadi udah ketahui di soal 10 pangkat min 5 kali konsentrasinya yang tadi kita cari 0,4. Maka hasilnya 4 kali 10 pangkat 10. Kalau diakarin 2 kali 10 pangkat min 5, pH nya min log kali 10 pangkat kali 2 kali 10 pangkat min 5 menjadi 5 min log 2. Begitu juga kalau misalnya yang garam yang terdiri dari asam lemah basa kuat, berarti
Yang kuat itu kan tadi yang menonjol, berarti ininya pakai OH min. OH min nanti dicari POH. Berarti ininya rumusnya OH min KW per KA kali M gitu. Terus kemudian di sini OH min pH-nya baru pH-nya 14 min log OH min min log POH gitu. Di sini ada soal-soal, nanti silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.